bukan di generasi Deltik. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan ya, kita terus dipelihara oleh Tuhan. Setiap hari kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Dan hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia ada di dalam kehidupan kita. Adik-adik, yuk kita keluarkan suara kita. Kita memuji Tuhan dengan judul lagu Anak-anak Kecil, Tuhan Cinta. Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini karena kami boleh beribadah. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami yang kecil dan lemah ini agar kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak punya pertanyaan. Ada yang masih ingat tidak cerita kita minggu lalu tentang apa? Hayo, tentang apa? Iya, benar. Yaitu tentang Allah yang berbicara kepada bangsa Israel supaya jangan membunuh. Nah, sekarang pun Allah berbicara kepada kita jangan membunuh, karena membunuh itu perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita pada hari ini adalah dari Keluaran 20 ayat 15. Yuk, sama-sama kita buka Alkitab kita dari Keluaran 20 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. Jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Adik-adik, siapa yang pernah menonton atau mendengar film Robin Hood? Robin Hood ini
ialah seorang pahlawan. Ia seorang pahlawan yang suka menolong rakyat yang miskin. Apa yang dilakukan Robin Hood untuk menolong mereka? Robin Hood menolong mereka dengan mencuri harta orang-orang kaya. Lalu Robin Hood memberikannya kepada orang-orang miskin. Nah, adik-adik, orang-orang miskin itu sangat senang dan memuji Robin Hood karena mereka ditolong olehnya. Lalu, apakah perbuatan ini membuat Tuhan senang, adik-adik? Firman Tuhan berkata, "Jangan mencuri." Tuhan berbicara kepada bangsa Israel agar jangan mencuri. Tuhan menyampaikan kepada mereka melalui Musa dari 2 loh batu yang sudah kita dengar sebelumnya. Nah, siapa yang masih ingat? Jangan mencuri itu hukum keberapa ya? Benar, pada hukum yang ke-8, Tuhan mengatakan jangan mencuri. Kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain, karena Tuhan tidak suka. Oleh sebab itu, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel supaya mereka tidak mencuri, sehingga mereka bisa sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita. Ada seorang anak bernama Tito. Dia sedang bermain dengan teman-temannya. Pada saat itu, teman-temannya mau membeli jajan bersama-sama. Tetapi Tito tidak memiliki uang, sehingga dia tidak pergi bersama teman-temannya. Pada keesokan harinya, Tito kembali bermain bersama dengan teman-temannya. Dan pada saat selesai bermain, mereka pun pergi membeli jajan. Tetapi kali ini, Tito bisa ikut karena dia telah memiliki uang. Pada saat Tito tiba di rumah, ibunya bertanya, dari mana Tito mendapatkan uang untuk membeli jajan? Tetapi Tito berbohong kepada orang tuanya. Dia berkata bahwa dia mendapatkan jajan itu dari temannya. Tetapi ibunya melihat uang yang ada di dompetnya berkurang. Sehingga ibunya bertanya kembali kepada Tito, apakah Tito yang mencuri uangnya? Dan ternyata adik-adik, uang yang dipakai Tito untuk membeli jajan adalah uang dari dompet ibunya. Wah, itu artinya Tito telah mencuri adik-adik. Apakah Tuhan senang dengan perbuatan Tito? Tentu tidak. Tuhan sangat sedih. Sama seperti perkataan Tuhan kepada bangsa Israel untuk tidak mencuri, dan itu berlaku sampai saat ini. Tuhan juga berkata kepada Tito dan adik-adik semuanya, jangan mencuri. Dan perkataan Tuhan tidak berubah. Siapa di sini yang pernah mencuri uang seperti Tito? Atau mencuri barang-barang yang lain? Nah, adik-adik, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, jangan mencuri. Ketika kita melakukannya, artinya kita tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Dan itu adalah dosa. Manusia tidak dapat bebas dari dosa dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, manusia memerlukan Tuhan yang bisa membebaskan manusia dari dosa. Manusia bisa bebas dari dosa dengan percaya kepada Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Nah, demikian juga untuk adik-adik yang mau bebas dari dosa. Percayalah kepada Tuhan Yesus melalui firman-Nya.
Percayalah kepada Tuhan yang perkataannya tidak pernah berubah, dari dahulu kepada bangsa Israel dan sampai sekarang kepada kita, dan hingga selama-lamanya. Janjinya tidak pernah berubah. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan dibebaskan dari dosa dan memiliki janji hidup yang kekal di sorga. Demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini. Ayat hafalan. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami yang kecil ini supaya kami dapat percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.